Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6, Allah berkata yang berkaitan dengan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah berkata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika antum akan melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, wa ilal marafiqi, sampai kedua sikut, wamsahu, dan husaplah. Nah, jadi Allah sendiri maknanya wamsahu, dan husaplah oleh kalian biru'usikum, sebagian kepala kalian. Ba di sini ba bimakna tab'idiyah, ya, bukan biru'usikum dari, kalau diartikan kan wamsahu, basuhlah kepala kalian, biru'usikum, basuhlah oleh kalian, biru'usikum, dengan kepala kalian. Nah, ini kan kita bingung, basuh kepala dengan kepala bagaimana? Ya, makanya ba di sini ba huruf jar bimakna tab'idiyah. Nah, kalau ilmu nahwu begitu. Nah, kemarin telah kita bahas bahwa kita niat sudah, wajah sudah kita bahas. Intinya yang disebut dengan wajah itu, intinya kemarin saya bahas, wajah itu adalah panjangnya dari tempat tumbuhnya rambut sampai rahang, sampai janggut nih. Lebarnya hidung sampai sini. Maka ini disebut wajah, maka ini wajib dibasuh semua, basuh di semua. Kalau sedikit tidak terbasuh, maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Diterima enggak? Pasti tidak diterima. Kenapa pasti tidak diterima? Karena sahnya juga enggak. Bagaimana diterimanya? Syaratnya diterima itu kudu sah dulu. Ya, kalau sahnya tidak diterima enggak? Udah pasti enggak diterima, orang sahnya juga enggak. Nah, itu enggak ya. Saya udah pastikan itu. Nah, ini yang mastiin ulama sebetulnya, bukan saya. Karena yakin dengan ilmu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan sampai sikut. Ya, sampai sikut. Dan hikmahnya kemarin, sebetulnya membasuh tangan itu sampai sikut wajibnya. Lihat saya. Jadi sini nih. Jadi kalau wudu, kemarin saya bahas ya, kalau wudu tangan sampai sini wajib, sampai sikut. Maka wajib dibuka ketika wudu ini. Maka wajib. Kalau orang wudu ini ketutup aja gini, segini dah, sikutnya tertutup, dia wudu begini, ini pasti nggak kebasuh. Kalau nggak kebasuh, maka tidak sah wudunya, karena masih punya hadas. Sholatnya ya tidak sah. Semua sholatnya itu mardud, ditolak semuanya, tidak diterima oleh Allah dan tidak sah. Jadi sia-sia semuanya. Udah sholatnya jarang, nggak diterima pisan lagi. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini. Nah terus sampai ulama kemarin saya bahas. Ini sebetulnya udah, maka saya ngomongnya saya ulas kembali. Sampai ulama, ini ulama. Kalau saya bicara ulama itu Pak, bukan ulama sekarang. Ya, pokoknya kalau ngaji saya bicara ulama berarti bukan, apalagi ustadz maka gak masuk pisangan. Ulama di sini bukan ulama sekarang, yaitu bukan Habib Lutfi, Habib Yahya, Abu Yadimyati, bukan. Ya, kalau saya ngomong ulama itu adalah ulama terdahulu, itu mencakup Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Rafi'i, itu maksudnya. Kan kalau ulama sekarang kan ngikutin ulama-ulama dulu. Jadi ulama sekarang ngikutin ulama dulu, maka disebut madzhab Imam Syafi'i. Itu ulama ngikutin ulama Habib Rizik, Habib Lutfi, Abu Yadimyati. Siapa yang Bapak kenal? Wali Songo. Ayo Bapak punya guru siapa yang Bapak agungkan? Yang di pondok, Kiai Nur Ali. Terus siapa lagi? Di Bekasi. Mereka tuh ulama ngikutin madzhab Imam Syafi'i. Tuh ulama ngikutin ulama pendapatnya. Lah kita roman ulama bukan apa? Bukan, udah kagak pengen ngikutin ulama. Paham? Saking apa itu Pak? Saking sombongnya di hati, tidak mau tunduk kepada ulama. Itu aja udah. Apa penyakitnya? Paham kira-kira? Nah, lihat. Nah kemudian ulama sampai berkata, meskipun tangan itu sampai kedua kaki ini, sampai sini, ulama ini Pak, diantaranya Habib Zain, ini sampai memberikan anjuran ketika membasuh wajah itu dilebihin.
Misalkan sampai sini nih, kalau dipasin takut ada sedikit aja yang nggak terbasuh, ini kaitannya wudhu ini Pak, kaitannya bukan masalah wudhu aja. Wudhu itu kaitan dengan sholat. Kan ibadah yang pertama diterima, dihisab adalah sholat. Lah orang sholat itu kan kudu wudhu, iya kan? Harus wudhu. Nah wudhunya nggak bener, lah sholatnya nggak bener. Nah maka ulama sampai mengatakan sampai di sini, ini wajib nih. Ulama itu udah dilebihin aja. Takut apa? Takut ada yang tidak terbasuh. Mereka saja hati-hati. Paham kira-kira? Ya itu tujuannya. Tapi kalau memang kita pas dan yakin pas, yakin itu artinya kita lihat pas, monggo-monggo saja. Ini mah hanya sebatas khawatir. Ulama mengkhawatir kalau ada aja yang nggak terbasuh itu tidak sah nantinya. Nanti kaitannya dengan sholat, kaitan dengan baca Quran, wah banyak. Karena memang fungsi air yang Allah ciptakan itu, wa qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan Al-Qur'an, kami turunkan air dari langit itu tahura, tujuannya Allah turunkan air buat bersuci. Bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, bersuci untuk sholat. Memang itu fungsinya. Paham kira-kira? Jadi dilebihin ya. Mana dalilnya? Dalilnya apa? Yaitu liqaidatin, karena ada kaidah usul fikih mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ini kaidah usul yang kaidah daripada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, bukan Ibnu Hajar. Imam Syafi'i, karena saya pernah bilang mau di sini ge pengajian, mau di luar ke, saya mah tidak pernah menjawab masalah, nggak pernah saya mah. Karena saya bodoh. Adapun Bapak bertanya kepada saya, kemudian saya jawab, ya kan saya sebutin menurut ulama ini dalam kitab ini halaman ini begini pendapatnya. Itu kan bukan menjawab Pak, saya hanya menyampaikan jawaban ulama. Betul nggak? Saya nggak jawab. Nah itu ustaz-ustaz pada ngejawab dewek itu lebih hebat dari ulama. Kacau kata saya. Lah segitunya kayak masih ada Pak yang menolak. La ilaha illallah. Emang pendapat gua. Bang, masih ada baik. Lo mau artinya mau percaya sama siapa? Jelas kira-kira? Jelas nggak kira-kira Pak? Nah, iya. Sampai saya mah kalau bahasa berantem sampai nantangin kan ya. Kalau kagak percaya ke rumah saya sampai begitu saya mah. Bukan di sini doang Pak, semua. Ya, kalau nggak percaya datang ke rumah saya punya kitabnya saya kasih. Lah bukan main-main bukan Pak. Bapak datang nih, girang saya mah. Ngapain datang ke rumah saya tuh? Nggak saya omelin, saya kasih kitabnya baca. Begitu. Pengen tahu saya bisa nggak baca kitab? Paham? Nggak tertutup, terbuka. Karena Islam harus terbuka ketika ditawarkan seperti itu. Tujuannya bukan, sombong banget, bukan idharul haq, menjelaskan kebenaran. Paham? Tujuannya itu. Kecuali kalau pendapat saya. Nah justru mereka yang tidak mau bermusyawarah dengan pendapatnya, tidak mau hadir, justru dia yang sombong. Ya, kenapa nggak? Kalau bener mah mau kemana ge, mau berhadapan sama siapa ge, orang bakal takut karena ada kitabnya. Kenapa nggak mau orang salah? Orang salah mau kemana ge salah, bener nggak? Makanya minggir. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Semuanya, bukan cuma di Al Istiqomah. Karena memang dalam satu bulan saya ngisi itu 22 majelis taklim. Dalam satu bulan 16 majelis taklim itu pengajian umum, 4 majelis taklim pengajian ibu-ibu. Tapi sebulan sekali. Semuanya sama seperti itu. Berhadapan dengan kalau kampung Jagoana mah satu kampung, satu daerah, satu bahasa. Tapi banyaknya di perumahan. Apalagi di Tambun mah 4 majelis taklim bertemu dengan perumahan, dengan kasta yang berbeda, budaya yang berbeda, dari Madura, dari Lampung, dari pendidikan yang kita kagak tahu dari mana-mana. Sama aja hukum mah. Paham kira-kira? Makanya kudu gaul. Artinya gaul di sini dalam kebaikan ya. Jelas kira-kira? Nah ini. Kemudian mana dalilnya? Mala yatimul wajib fawabi wajib. Ini Imam Syafi'i mengata, mala yatimul. Kenapa mereka itu beriktiad lebihin? Karena ada dalil dalam kaidah fikih, mala yatimul wajib. Mala yatimul wajib, perintah Allah tidak akan, perintah Allah yang wajib tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna perintah Allah yang wajib illa bi fawa wajib, kecuali kesempurnaan itu melalui wasilah tersebut. Ya, perintah Allah tidak akan sempurna illa bihi fawa wajib, kecuali kita melakukan wasilah untuk melakukan perintah
Jadi wasilah ini, pelantara ini, kalau kita tidak lakukan pelantara ini, maka perintah wajibnya Allah tidak akan sempurna. Maknanya kalau dipaskan takutnya ada yang kurang, udah dilebihin. Paham kira-kira? Jadi ma la yatimul wajib fahuwa illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna perintah Allah Subhanahu wa taala kecuali kita melakukan pelantara tersebut. Maka pelantara itu pun menjadi wajib karena memandang perintah Allah itu wajib. Contoh. Orang berangkat haji, ya, orang berangkat haji itu, Pak, kudu punya duit. Pesawat itu nggak disebutkan di dalam hadisnya. Bahasanya kendaraan. Masalah pesawat Etihad, pesawat Malaysia kagak disebutin. Kalau kita cari dalil pesawat nggak ada. Ya, tapi kita tidak mungkin berangkat haji kalau nggak naik pesawat. Mau naik mana? Mau lewat mana? Betul nggak? Mau lewat CBL. Nah berarti dengan adanya pesawat itu jadi wajib nggak? Wajib. Haji hukumnya wajib nggak? Wajib. Bisa nggak kita berangkat dewekan tanpa pesawat? Berarti pesawat walaupun tidak wajib, tapi karena hukum haji itu wajib, maka keberadaan dia menjadi wajib. Sebab kalau nggak ada itu, kita mau lewat mana? Paham kira-kira? Itu kan pelantara. Jadi dasar hukumnya pelantara nggak wajib, tapi kalau nggak ada pesawat nggak mungkin ke sana, nggak bisa, akan menjadi wajib. Itu namanya wasilah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa, tidak sempurna. Tidak akan sempurna atau tidak akan bisa kita melakukan perintah Allah kecuali dengan wasilah yang menyempurnakan kewajiban tersebut. Berarti wasilah ini menjadi wajib sebab hukum Allahnya wajib. Jelas kira-kira ini? Paham nggak, Pak? Ya, paham ya? Nah, oke deh. Nah, ini itu yang pertama. Itu kaidah, Pak, namanya. Contoh lagi. Seperti apa? Banyak. Ini berlaku kepada semua hukum. Kita disuruh takwa kepada Allah. Kita disuruh bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji yang kita tahu. Bukan itu aja perintah Allah. Kalau dalam bab nikah ada hukum pernikahan. Bangun masjid ada bab hukum masjid, bagaimana caranya. Ada uang masjid, ada uang maslahat masjid. Iya kan? Saya ulangi, Allah nyuruh kita takwa enggak? Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah itu zakat, puasa, haji, umrah. Itu yang kita tahu. Perintah Allah apalagi yang sering dilakukan? Nikah. Perintah Allah apalagi sering dilakukan? Ngebangun masjid. Rumah masjid ini rumah Allah, betul. Sering tuh orang ngomong begitu. Bener enggak? Bener. Masjid itu rumah, betul, rumah Allah. Nah, kemudian zakat, kemudian kurban. Ketika bicara perintah-perintah tersebut, ini baru sedikit. Kalau Bapak kerja petani, ada perintah Allah dalam bab petani. Bapak dagang, ada perintah Allah dalam bab dagang. Iya kan? Dalam waris, ada perintah Allah dalam bab waris. Iya kan? Ketika kita bicara takwalah kepada Allah, berarti melaksanakan perintah Allah. Ketika bicara melaksanakan perintah Allah, di situ ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalannya, ada caranya. Sholat, puasa, haji ada caranya. Nikah ada caranya. Ya kan? Berdagang ada caranya. Bertani ada caranya. Bangun masjid rumah Allah, iya ada caranya. Nah, cara-cara ini bukan berarti bangun sholat ruku sujud tanpa baca, enggak sah. Nah, cara-cara ibadah itu dari mana kita taunya? Dari mana taunya itu? Dari Allah apa dari guru? Jawab, dari Allah apa dari guru? Dari guru. Allah yang nyuruh kita takwa. Ketika bicara ibadah punya aturan, punya rukun, punya syarat, punya pembatalan. Nah, tahunya syarat rukun semua ibadah dari siapa? Dari guru. Hukum asalnya takwa kepada guru nggak ada dalilnya. Takwa kepada Allah nggak ada dalilnya. Nggak boleh takwa sama guru. Takwa kepada guru itu tidak ada dalilnya. Tapi takwa kepada Allah ada dalilnya. Tetapi kita tidak bisa bertakwa kepada Allah kalau kagak ada guru. Dari mana tahunya? Paham, Pak? Takwa kepada Allah ada dalilnya enggak? Takwa kepada guru ada enggak di Quran? Enggak ada. Tapi kita enggak mungkin tahu bagaimana cara ibadah, caranya seperti apa, rukunnya seperti apa, syaratnya seperti apa, pembatalan seperti apa. Enggak mungkin kita nanya sama Allah langsung.
Dah taunya dari siapa? Dari guru. Berarti guru ini adalah wasilah untuk antum tahu kepada Allah. Takwa kepada Allah wajib, maka takwa kepada guru pun wajib. Kenapa? Karena dia jalan menuju Allah. Kedengaran Pak? Jawab yang jujur nih Pak. Bapak tahu ruku, tahu sujud. Bapak tahu huruf alif bata sa jim ha ho. Bapak tahu Pak Ipul dulu kagak bisa baca doa, sekarang bisa baca doa. Jawab yang jujur. Taunya dari Allah, dari guru? Nggak ada yang dari Allah. Yang dari Allah malah langsung Nabi. Paham? Begitu aja paham Pak. Jelas kira-kira Pak? Takwa kepada Allah wajib, tapi kita tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau nggak tahu caranya. Lah cara itu dari guru, berarti adanya guru wajib masuk. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Tidak akan sempurna melaksanakan perintah Allah illa bihi, kecuali akan sempurna perintah Allah itu kita melaksanakan pelantara, wasilah menuju perintah Allah yang wajib. Lah dalam bab ngaji berarti guru. Pak, kagak ada orang yang pinter dewek. Nggak ada orang yang jadi wali dewek. Kalau seandainya ada yang ngomong, katakan di sini dah. Kalau di sini umpama ada kiai yang pinter sendiri, jadi wali sendiri. Saya minta, itu wali hidup di abad keberapa, namanya siapa? Tunjukkan kepada saya. Jangan ente bikin fitnah. Kalau ente bilang begitu ternyata enggak ada, ente mencoreng nama kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya kira-kira? Enggak ada, Pak. Sahabat dari orang. Siapa orangnya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan manusia. Sahabat lagi dari orang lagi. Ulama punya murid dari orang lagi. Imam Bukhari, Imam Syafi'i dari gurunya Imam Maliki. Imam Syafi'i punya murid Imam Bukhari dari gurunya. Semua dari gurunya tuh. Nggak ada yang nggak dari orang, Pak. Jadi orang kalau pengen bener dewek gila, pasti gila. Udah gue mah nggak ngaji, yang penting mah ngaji diri, gue bener sendiri. Gila. Nggak ada orang bisa bener itu menurut tuntunan syariat, baru bener tuh. Ya bener itu menurut tuntunan agama. Lah kan patokan kita agama. Ya boleh Pak Ipul boleh merasa bener. Boleh siapapun merasa benar, tapi kebenarannya sesuaikan dengan Quran, dengan hadis, dengan ijma. Ini kita benar nih, sesuai nggak dengan Quran kebenarannya? Sesuai nggak dengan ijma? Ternyata kita merasa benar, ternyata menurut Quran salah, menurut pendapat ulama salah, ya salah, jangan ditentang. Kenapa? Apa ada ucapan yang lebih bagus daripada Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kebenaran itu di atas Quran, nggak ada. Allah. Paham kira-kira? Iya, tetap kita berlindung di belakang syariat apapun itu. Nah, jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tapi ada juga, jadi nggak ada yang kecuali Nabi. Kalau Nabi mah nggak dari orang. Dari siapa Nabi Muhammad? Dari malaikat Jibril. Jibril dari siapa? Dari Allah. Cuma Nabi yang cuma Nabi itu. Selain Nabi nggak ada. Cuma Nabi. Ada juga memang menurut dia bener dewek, bukan Nabi. Menurut dia bener dewek. Siapa? Orang gila. Bener nggak? Orang gila nggak pakai baju. Bener kata dia mah. Makan di tempat siapa? Bener kata dia. Betul nggak? Nggak ada bimbingan. Maka saya bilang tadi orang bener dewek tidak bimbing. Gila. Karena cuma ada di dunia ini yang merasa bener dewek tanpa bimbingan Quran cuma orang gila. Paham? Tapi sorbannya dia di masjid baik. Gila di masjid berarti. Paham? Kan ngomong masjid ini rumah Allah. Betul. Kudunya begini pahamnya Bang Sabil. Masjid ini rumah Allah. Iya, masjid rumah Allah. Nah, kalau ente tahu masjid itu rumah Allah, maka aturlah dengan aturan Allah. Kan rumah Allah. Maka aturlah dengan aturan Allah. Jangan diatur sama aturan lu dewek. Kalau rumah dewek baru. Saya punya rumah dewek nih. Tanahnya 150 meter. Saya bikin kamar 2. Ada tamu datang. Komen. Wah, ini Bapak rumahnya ini mestinya kamarnya 3 ini. Kamar mandinya mestinya di kiri nih, jangan di kanan. Ini harus seperti ini. Kita marah nggak Pak? Rumah kita diatur-atur.
lah marah. Kalau bahasa kitanya, lah gue sambar geledek kali rumah gue diatur-atur. Betul nggak? Terserah yang punya. Masjid rumah siapa? Maka atur dengan aturan. Diatur dihewek. Paham Pak Ibul? Rumah siapa masjid? Maka atur dengan aturan Allah. Hukum Allah di atas semuanya, di atas perasaan kita. Tapi perasaan saya benar. Tapi kalau Allah bilang salah, apa perasaan kita di atas hukumnya Allah? Paham? Saya mah kagak ngerti. Nanya, tapi nanyanya sama orang yang ngerti. Jangan sampai nanya sama yang kagak ngerti. Akhirnya yang nanya kagak ngerti, yang ditanya kagak ngerti. Sesat dua-duanya. Paham? Ya, makanya tadi ada bahaya yang begitu. Banyak saya ngajupain begitu. Wah ini udah kagak percaya sama masjid. Lah, percaya sama masjid mah. Percaya dalam bentuk itu adalah rumah Allah. Iya, tapi kalau dalam bentuk hukum, orang yang ditanya, bukan masjid. No, nanya maka masjid no. Itu Bapak kalau disuruh no, nanya sama masjid. Itu di masjidnya nanya sama masjid apa nanya sama orang yang ada di masjid? Orangnya. Pertanyaannya ngerti kagak yang di masjid? Lah ini kita nanya sama tembok. Saya nanya sama mimbar dah. Mimbar, ini hukumnya bagaimana? Jawab gak dia? Jangan kayak orang gila lah hidup. Jadi begitu saya. Paham? Kan nanya orang, bukan nanya bangunan. Ya, tapi kalau ditanya masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, tempat ibadah. Iya kita sepakat. Tapi dalam masalah hukum bukan nanya masjid, nanya orang. Itu bahasa usul fikihnya ada itu Pak. Ya, malah kadang pada berantem pada masjid baik. Artinya begini, umpama yang ngerti di rumah, yang di masjid merebut, mau nanya hukum, kemana nih? Gue ke masjid apa ke rumah kiainya? Lah ke rumah kiai, di masjid makan merebut kagak ngerti. Ntar gue kualat sama masjid. Lo ini bab pertanyaan. Kalau mau sembahyang mah, iya kita setujui masjid tempat ibadah. Kedengaran? Itu yang saya bilang orang semangat ibadah tanpa ilmu begitu. Apa gitu kudu pakai ilmu. Allah jelas? Ma la yatimul wajib fahuwa bi wajib. Tidak sempurna kita melakukan perintah Allah kecuali dengan melakukan wasilah, maka wasilah itu menjadi wajib. Itu dalil dari Imam Syafi'i. Dalil Qur'annya mana? Ada. Mana Qur'annya? Bismillah. Ya ayyuhan nasu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Firman-Nya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah atau jalan menuju takwa kepada Allah. Lah di sini siapa? Para ulama. Makanya saya bilang memuliakan mereka sama memuliakan ulama. Orang Allah yang ngomong. Lah kan nggak mungkin nanya agama memandur mah, ya kan? Ada dalilnya. Jadi kalau bicara dalil, kira-kira gua yang bertakwa apa lu yang bertakwa ini? Wallahu akbar. Paham? Jelas? Jelas nggak? Nggak boleh. Seperti orang sholat itu. Ya kalau nggak ada ilmunya bahaya Pak. Kemarin kan di almarhum Wakuncer saya bilang tuh, karena Wakuncer itu sudah niat haji, maka sudah mendapatkan pahala haji. Yang dapat itulah beliau itu orang baik. Niat haji sudah mendapatkan haji. Kalimatnya sudah mendapatkan, karena beliau sudah niat haji tapi tidak terlaksana, maka dia sudah mendapatkan pahala haji. Yang dapat itu pahala haji, bukan sudah gugur kewajiban hajinya. Beda kalimat itu. Sudah mendapat. Kenapa dia mendapatkan pahala haji? Karena niat yang baik. Pertanyaan yang kedua, apakah gugur kewajiban hajinya? Tidak. Karena al-hajju bi Arafah. Karena haji itu di Arafah. Paham? Makanya diperintahkan kalau punya rezeki dibadalin. Kenapa? Karena dia belum haji, belum menggugurkan. Dapat nggak pahala haji? Dapat. Pahala hajinya bukan menggugurkan kewajiban haji. Mesti dipahami. Ini ngomong udah gugur kewajibannya. Lah emang dia udah ke Arafah? Masya Allah ada saya. Lah kalau begitu mah banyak Pak dalilnya. Barang siapa yang sembahyang Jumat 41 kali berturut-turut, maka akan mendapatkan pahala seperti haji, sepahala seperti umroh. Ngapa kagak umroh? Udah saya mah nggak umroh dulu.
Kenapa? Karena kan saya udah sembahyang Jumat 41 kali berturut-turut, berarti sudah menggugurkan umrah haji. Lah kan goblok gitu. Bukan itu pahamnya. Ente sudah mendapatkan pahala dari pahala niat loh, bukan tuh telah menggugurkan kewajiban haji, bukan. Karena haji itu harus tanggal 9, haji itu harus di Arafah. Jadi keliru semuanya. Orang, saya bilang, makanya kudu nggak paham jangan ngomong ya, nanti salah jadinya. Pak, beda kan? Pahala aja menggugurkan haji beda nggak? Beda. Yang saya bilang kan sudah mendapatkan pahala haji, bukan menggugurkan. Bu, itu beda lagi. Kedengaran? Aduh, masya Allah. Ya, makanya aman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Makanya Nabi udah ngomong, barang siapa yang percaya kepada Allah, kepada hari kiamat, falyakul khairan, berkatalah yang baik. Baik itu menurut agama, bukan menurut dewek. Kalau kagak bisa ngucapin hukum, kalau nggak bisa ngomongnya nggak ngerti, auliyasmut, diem. Paham? Mau dibilang apa sih, ilmu nggak ketukar. Paham sih ya? Ya nggak usah dicari pak jabatan, nggak usah, biar nggak usah. Tapi kalau kita diberi kesempatan jangan lari. Kalau saya begitu orangnya, mencari jabatan nggak usah, tapi kalau diberikan kesempatan jangan lari, adepin. Nyari yang enggak, orang nyari sih tujuannya, makanya kesempatannya nggak dikasih sama Tuhan. Paham kira-kira? Nah ini jelas kira-kira ya. Jadi tidak sempurna perintah Allah itu jika tidak melakukan wasilah, maka wudhu sebaiknya dilebihkan. Dan dalil ini berlaku kepada semua, terutama dalam bab ibadah. Allah nyuruh kita takwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu banyak, sholat, zakat, puasa, haji, waris, nikah. Kita nggak mungkin bisa melakukan itu, dan semua itu ada syaratnya, ada rukunnya. Dan kita tahu syarat rukunnya itu bukan dari Allah, dari orang. Berarti dia wasilah. Maka adanya takwa kepada Allah itu wajib. Berarti adanya guru menjadi wajib, karena nggak mungkin kita bisa tanpa adanya guru. Jelas kira-kira? Makanya dan semua mau buka sejarah mana ge, mau wali kutub mana ge, nggak ada yang nggak dari orang. Paham? Makanya sampai disinggung dalam syair yang sering kita baca tuh. Ini kaidah ini nih. Syairnya apa tuh? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Fahumul qaumul ladina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'an nafi qarani Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri Hum amanul ardi fadzakiri Syubbihu bil anjumi zuhuri Mithla ma qad ja'a fi sunani Fahum, mereka para ulama, al-qaumul ladina hudu, mereka para ulama adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah. Wa bi fadlillahi qad sa'idu, dengan anugerah yang Allah berikan, qad sa'idu, sungguh mereka bahagia. Kenapa mereka bahagia? Begitu kan? Kenapa mereka bahagia? Wa li ghairillahi ma qasadu. Kenapa mereka bahagia? Satu, wa li ghairillahi ma qasadu, karena selain kepada Allah lah mereka tidak bertujuan. Artinya tujuannya hanya Allah. Nah mereka itu bisa tahu tujuannya Allah. Wali ghairillahi ma qasadu wa ma'al Qur'ana fi qarani. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh hukum-hukumnya, melakukan perbuatannya, melakukan ucapannya, Qur'ani. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, bukan sama nafsu. Makanya bahagia. Nafsu menurut perasaan benar, kalau kata Quran salah, jangan dibela. Dua tuh pak alasannya. Mereka ulama, mereka itu berbahagia karena dapat hidayah, karena mereka satu, tujuannya hanya Allah. Dari mana taunya Allah? Wa ma'al Qur'ani fi qarani, karena bersama Al-Quran lah dalam memutuskan hukum, bersama Al-Quran lah dalam melakukan perbuatan, bukan pakai nafsunya. Siapa mereka?
Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Siapa mereka? Mereka adalah Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Mereka adalah keluarganya Nabi yang disucikan. Siapa yang keluarga Nabi? Bisa secara nasab, orang yang tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad. Bisa secara ilmu, orang nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Muhammad, tapi dia punya ilmu, itu pun disebut keluarga Nabi Muhammad. Karena kata Imam Syafi'i, ditanya siapa keluarga Nabi Muhammad itu, wahai Imam, beliau menjawab, keluarga Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu secara umum, tapi secara khusus keluarga Nabi orang yang tersambung. Maknanya dua-duanya dianggap keluarga. Tuh, mereka bahagia karena dengan Quran. Mereka itu Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Nah, mereka itu Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi, hum amanul, mereka Ahlul Bait. Ya kan, baik Ahlul Bait secara ilmu atau Ahlul Bait secara nasab, mereka itu amanul ardi, yang mengamankan, yang menenteramkan muka bumi ini. Dia, Pak, yang nurunin rahmatnya Allah, dia. Artinya melalui dia. Kan kalau orang ibadah, rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah itu kan, ibadah itu kan ada caranya, ada rukunnya. Kalau salah ya salah, kalau benar nurunin rahmat. Jadi mereka yang nurunin rahmatnya Allah. Maka kalau ada kiai, ada ulama, ada ustaz di kampung kita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitabnya, deketin. Karena dia adalah simbol rahmatnya Allah. Mau dijauhin. Paham? Hum amanul ardi fad dakiri syubbihu bil anjumiz zur. Mereka itu seperti bulan yang bersinar. Mislama qad jaa fis tsunami. Perumpamaan itu qad jaa fis sunan, telah dijelaskan sunani di dalam hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilok, Pak, masih nggak percaya. Paham? Masjid rumah siapa? Masjid rumah siapa? Maka aturlah dengan, bukan dengan Allah, dengan aturan Allah. Dari mana aturan Allah taunya? Dari guru. Makanya berlindung di belakang syariat, jangan di belakang nafsu. Saya mah di sini ngaji, mau di pulau mau itu DKM-nya, kalau salah saya bilang salah, karena saya nggak jadi masalah dibenci sama saya. Yang penting saya berlindung di belakang syariat, nggak bakalan saya berlindung di belakang dia. Kalau bahasa itu matematika, buat apa alasan saya berlindung di belakang dia? Kecuali kalau dia bicara syariat, saya ikutin dia. Paham? Berlindung di belakang syariat, artinya di belakang Allah. Paham Ustaz Didin? Jangan takut saya bener mah. Pak Ipul salah, omong salah. Sebaliknya Ustaz Didin salah, salah. Kalau menurut syariat, gitu loh. Paham? Yang benar itu kudu ngomong. Kalau yang benar nggak ngomong, ntar yang salah ngomong baik. Jelas? Nah ini, mala yatimul wajib. Sebetulnya bukan marah, bukan. Kasihan. Tanggung jawabnya di akhirat. Itulah saya. Di dunia kita tanggung jawab cuma sama anak sama bini, pusing. Lah kalau bicara masjid, tanggung jawab umat. Siap ente. Di hadapan Allah ditanya tanggung jawab umat. Kalau saya mah nggak mau. Awang, rugi, untung kagak. Paham kira-kira? Jelas kira-kira ini? Nah ini. Ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Ya, yang penting berlindung di belakang syariat, itu yang paling terpenting. Ma la yatimul. Kemudian ar-rabi'u, dan yang keempat. Apa yang keempat itu, Pak Zubur? Ya kan selama di Jagoana ada banyak yang ngomong kan, si Ibnu matanya keras begini-gini. Karena saya berlindung di belakang syariat, bukan ke orang. Makanya terjang baik. Ya Allah Gusti. Yang keempat apa? Mengusap sebagian kepala. Oke, lihat artinya nih. Aduh, papan bor di sono ya. Di mana? Udah dah, nggak usah. Lihat di Quran itu, ini ambil dah. Saya ngebahas ini satu nih. Kalau nggak ditulis, kayak kurang gimana gitu. Satu. Nanti ada spidol nggak? Tadi bawah nggak ada spidolnya lagi sama baik. Ini terakhir ya.
Allah karim. Lihat semuanya. Ini firman Allah. Allah berkata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati pagsilu wujuhakum aduh bagaimana tulisannya? Apa wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiqi enggak udah cukup wamsahu biruusikum wamsahu ini terakhir ya, wamsahu biruusikum wamsahu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Titik. Lihat saya mau ngejelasin ini. Yang ketiga adalah kata Allah, jika kamu sholat maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum dan basuhlah pagsilu wujuhakum dan basuhlah tangan kalian. Wamsahu biruusikum. Pas kalimat wamsahu itu pakainya masah, masu. Itu kan masu syai'in kan? Betul nggak? Kalau di tulisan itu mashu syai'in minar roksi. Betul? Minar roksi. Itu di kitabnya. Allah berkata dalam Al-Quran, lihat, basulah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq dan basuhlah kedua tangan kalian. Pas kepala Allah ngomongnya bukan wagsalu biruusikum, tapi kalimatnya wamsahu biruusikum atau masu syai'in minar rasi. Pas kepala itu ngomongnya itu husaplah bukan basuhlah. Betul? Nah, apa perbedaan menghusap dengan membasuh itu? Nah, sebab Allah ini Pak ngomongnya masa itu mengusap, kalau gosel itu membasuh. Masa itu usaplah sebagian kepala kalian. Di sini letak perbedaan pendapat para ulama. Kenapa ulama itu berbeda? Karena Qur'annya nih berbeda kalimat. Coba kalau bukannya wamsau wagsilu biruusikum, basuhlah, udah selesai urusan. Karena pas muka mah disuruh dibasuh, pagsilu, tangan mah disuruh dibasuh, kaki mah disuruh dibasuh, pas kepala mah kalimatnya mengusap. Di sini ulama berbeda pendapat. Jadi berbeda pendapatnya itu karena dari sini awalnya. Paham? Tetapi ulama berbeda pendapat, jadi bukan berarti hukum Allah dibeda-bedain. Bukan itu, karena memang kalimat yang Allah berikannya pun berbeda. Paham? Karena kalimat yang Allah berikannya pun berbeda. Siapa yang berbeda pendapat? Ini untuk wawasan ilmu. Yaitu diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Maliki. Gurunya malah. Mereka berbeda pendapat dalam membasuh, mengusap kepala. Kata Imam Maliki bahwa ketika kepala itu bukan dihusap tapi wajib dibasuh semua. Jadi diguyur semua tuh kepala. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, nggak perlu dibasuh semua, cukup sebagian saja. Kenapa mereka berbeda pendapat? Mungkin Bapak itu tahu alasan itu. Tapi kalau ditanya, kenapa Imam Maliki ngomong semuanya? Kan kata Imam Syafi'i dibasuh semua. Kata Imam Syafi'i sebagiannya. Terus saya mau tanya sekarang, kenapa Imam Maliki mengatakan harus semua? Apa alasannya? Ada yang bisa jawab?
Yang nggak bisa kan? Terus kenapa Imam Syafi'i mengatakan separuh? Apa alasannya? Nggak tahu juga kan? Cuma taunya kata Imam Syafi'i separuh, kata Imam Maliki semua. Udah selesai. Makanya kita mah kagak boleh pindah mazhab. Cuma taunya begitu. Coba kalau dituntut, apa alasannya? Makanya nggak boleh. Kita bahas. Imam Maliki berkata, kenapa pas kepala ini beliau berpendapat harus dibasuh semua, harus dibasuh semua, tidak boleh diusap. Kenapa Imam Maliki berpendapat seperti itu? Karena melihat dari ayat Allahnya. Lihat, ini ilmu nahu pak. Makanya orang kalau nggak paham ilmu nahu ya, susah memahami Quran. Lihat ayatnya. Wahai orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, jika kamu mau sholat, pagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ini ada wawunya. Wa aidiakum, dan tangan kalian, ada wawunya. Karena kalau bahasa Arabian, tangan tanpa wawu, yadun, tangan, bukan wayadun, ada wawu. Wa aidiakum, dan basuhlah tangan kalian. Wamsahu birusuikum, dan kalau Imam Maliki, wamsahu birusuikum, dan basuhlah sebagian kepala kalian. Walaupun maknanya menghusap, tapi dimaksudkan dibasuh. Kenapa seperti itu? Karena waw yang terdapat pada ayat Allah ini, wujuhakum wa aidiakum, wawnya nih ya, wawnya, waw yang ini, waw wa aidiakum, waw yang pada kalimat wamsau ini disebut waw atop. Sedangkan huruf atop itu ma'atop dan ma'tub alaih, atop dan kalimat yang diatopkan itu hukumnya harus sama. Begitu dah, Bapak kalau nggak paham. Huruf atop kan ada yang diatopkan, ada sifat, ada orang. Huruf atop dengan yang diatopkan mesti sama kedudukannya. Atop wawunya, kalau artinya begini, kalau wajah itu dibasuh semua, wawunya atop tangan dibasuh juga, maka wamsah pun harus dibasuh semua, karena ini ma'tub alaih dari wawu. Nah begitu dah, paham apa? Intinya begitu dah intinya. Ini kalau santri pasti paham. Antara atop dan ma'tub alaih mesti sama. Tapi kan ini artinya mengusap. Iya, walaupun artinya mengusap, tapi ini ma'tub alaih mesti sama. Gitu Mas Subur? Ya, buka lagi alfianya. Oke lah, sekarang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i bilang, iya, enggak, itu sebagian saja, enggak semua. Sebagian saja, tidak semua. Kenapa? Walaupun ini wawunya atop, tapi di sini ada kalimat, dan ini ada huruf ba. Ba ini huruf jar bimakna tab'idiyah, sebagian kepala. Artinya kedua-duanya ini mempunyai alasan ilmu. Begitu dah intinya. Saya bilang alasannya, pokoknya artinya mereka berbeda pendapat itu berarti dengan mereka berbeda pendapat dengan ilmu, berbeda pendapat dengan karya ilmu. Boleh kalau berbeda pendapat. Saya sama Pak Ipul beda. Kata saya, Pak Ipul ini hukumnya A, kata Pak Ipul hukumnya B. Ditanya, Ibnu ente hukumnya A itu mana? Apa dasarnya? Ini kitabnya. Dibaca sama Pak Ipul. Oh iya. Saya balik tanya lagi, Pak Ipul pendapatnya B, mana kitabnya? Itu namanya beda pendapat dengan Loh, saya mau kata Ustadz Ono, panggil Ustadznya. Kalau enggak, lah kan gak bisa ngejelasin. Paham kira-kira? Itu namanya berbeda pendapat dengan Paham Pak Ipul? Kata saya A, wajib Pak Ipul untuk saya. Ibnu kata ente A, kata siapa? Ini kitabnya, baca sendiri. Kata Pak Ipul B, emang kata Pak Ipul bagaimana? Kata saya B, mana kitabnya? Artinya kalau anda nuntut, saya juga nuntut dalilnya. Kagak bisa, berarti diam. Ya, karena berlindung di belakang syariat tuh begitu maksudnya. Bukan di perasaan. Paham? Emang bagaimana? Ya, giliran kita minta mah orang ada. Makanya saya kagak mau ngikutin. Orang kagak ada. Jelas? Tanya dah mau kemana gitu begitu. Nggak percaya mah. Paham kira-kira? Nah, itu makna wamsau birusikum. Paham kira-kira? Ini buat wawasan ilmu, terilmu. Dan wamsau birusikum yang wajib dibasuh walau ba'da sya'ratin. Wa syartu sya'ri alladhi yasiu al-masu alaih
Adapun syarat membasuh atau mengusap kepala itu alladzi yasiu almasuminu alla yakhruja bil mad an haddir ra'si min jihatin nuzulih. Dan yang sah dianggap udah selesai nih ya. Pokoknya ini intinya, jadi Imam Syafi'i, Maliki berbeda pendapat. Tadi ilmunya begitu, seperti ini. Jadi boleh berbeda pendapat, boleh, tapi dengan bagaimana dengan ilmu? Kata saya Pak Subur ini hukumnya haram, kata Pak Subur halal. Pak Subur nutut, Ibnu dari mana ente dalilnya? Ini. Tapi saya balik lagi nanya, Pak Subur kan beda boleh, mana kitabnya? YouTube. Nah, YouTube ya. Ya, jangan ya dah. Makanya kalau dalilnya YouTube jangan nama saya, sama Denny itu, pada bisa. Kacau nih. Dalilnya YouTube sih. Lah ini ada tuh di YouTube tuh kayak anu. Kacau. Nah, Pak, kalau ngomong YouTube saya bisa, Pak. Jangan ngomong ini bisa. Bisa nggak, Den? Bisa. Malah bocah sekarang lebih bisa. Hebatan dia. Nah, terus syaratnya yang wajib dibasuh itu apa? Yaitu sebagian kepala. Dari mana kepala itu? Kan sebetulnya kita ngebasuhnya bukan kepala, rambut ya. Kepala apa rambut? Jujur. Rambut kan. Nah, rambut, ya betul. Dan rambut juga bagian dari kepala, makanya boleh. Terus karena yang dibasuh itu rambut, dan boleh karena itu bagian dari kepala, oke lah kita katakan rambut. Rambutnya seperti apa yang sah dibasuh? Rambut yang tidak keluar dari batasan wajah. Dari batasan wajah. Kemarin wajah itu batasnya mana? Tempat tumbuhnya Nah, rambut yang tidak keluar dari batasan tempat tumbuhnya rambut ketika kita basuh atas nama wudu sah. Nah, kalau kita membasuh rambut, mengusap rambut yang keluar dari batasan wajah itu tidak sah. Contoh, orang kan rambutnya panjang. Segini. Rambutnya segini dah. Pas ngusap kepala, yang diusap rambutnya itu bukan rambut ini, rambut yang ini karena panjang. Ini rambutnya panjang nih, segini nih. Enggak begini. Ini kira rambut sama baik begini. Sama nggak itu? Kan kalau bicara rambut sama-sama rambut kan. Di atas pun kita mengusap rambut juga bagian dari kepala, maka disebut kepala. Maka dibatasi oleh ulama. Rambut yang apa? Rambut yang tidak keluar dari batasan wajah. Kalau rambutnya panjang seperti perempuan segini, lalu dia mengusap rambutnya yang ini, sah apa enggak? Kenapa? Karena keluar dari batasan wajah. Paham kira-kira? Ini udah muntang-muntang panjang rambut tuh, iya dari enak bener ya. Wah, kacau ini. Jelas kira-kira? Jelas ya? Nah itu Arabi al-khamisu ghuslur rijlain, dan yang kelima membasuh kaki, insyaallah minggu depan saya bahas. Silakan yang mau tanya.